Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan, senang bisa berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ini. Bukalah hati dan pikiran kami, berilah pencerahan dari Roh Kudus sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita membaca firman Tuhan dari Ayub 39 ayat 36 sampai 38. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, sesungguhnya aku ini terlalu hina. Jawab apakah yang dapat kuberikan kepadamu? Mulutku kututup dengan tangan. Satu kali aku berbicara, tetapi tidak akan kuulangi. Bahkan 2 kali, tetapi tidak akan kulanjutkan. Demikian firman Tuhan. Tema renungan kita, sikap dalam menghadapi penderitaan. Bagaimana reaksi atau sikap manusia atau sikap kita dalam menghadapi penderitaan? Pada dasarnya ada 2 sikap, yaitu negatif dan yang kedua positif. Pertama, secara negatif, kita dapat melihat beberapa sikap yang ditampilkan dalam kitab Ayub, yakni sikap Ayub yang mengasihani diri sendiri. Jelas, itu harus ditolak. Begitu juga saran para penghibur untuk menyalahkan diri sendiri. Sikap yang disarankan oleh Elihu bisa disebut mendisiplin diri karena dia menggambarkan Allah sebagai guru. Ayat 22 ya. Yang berbicara kepada kita dalam kesulitan kita untuk menghalangi manusia dari perbuatannya dan melenyapkan kesombongan orang. Ayat 17. Tapi penjelasan ini pun tidak lengkap. Seolah-olah bahwa Allah bisa dipersalahkan ketika kita menghadapi situasi yang sulit, menghadapi berbagai pergumulan, ada penderitaan. Ini bisa mau menyatakan bahwa Allah itu memang tidak adil. Saya kira ini adalah sikap yang negatif. Tapi yang kedua, sikap positif. Yang benar, yang harus dimiliki oleh manusia terhadap Allah adalah sikap penyerahan diri. Allah mengundang Ayub melihat penciptaan dengan mata yang segar. Dan kemudian dia diberikan pertanyaan-pertanyaan. Di mana Ayub ketika Allah menciptakan bumi? Dapatkah dia mengendalikan salju, badai, dan bintang-bintang? Apakah Ayub bisa mengawasi dunia hewan liar dan burung? Lebih dari itu semua, apakah dia mengerti misteri dan bisa menaklukkan kekuatan kuda Nil, Behemoth, dan buaya Lewiatan? Saudara, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang menyadarkan bahwa Ayub begitu terbatas, tidak dapat memahami semua apa yang merupakan rancangan Allah. Apa yang ada dalam pikiran Allah tidak mungkin dapat diselami dengan utuh. Tapi saudara-saudara, kalau beralasan bagi Ayub untuk mempercayai Tuhan, yang hikmat dan kekuatannya sudah dinyatakan dalam penciptaan, betapa lebih beralasan lagi bagi kita yang hidup di zaman ini untuk mempercayai Allah yang kasih dan keadilannya telah ternyata di kayu salib. Kepercayaan sungguh masuk akal jika objeknya diketahui terpercaya. Dan tidak ada yang lebih terpercaya daripada Allah yang datang ke dunia dan mati di kayu salib. Salib memberikan kita sudut pandang yang tepat untuk memandangnya. Jadi kita perlu belajar mendaki gunung yang disebut Kalvari. Dan dari puncaknya kita mengamati semua tragedi kehidupan. Sebab Allah telah menunjukkan kasih-Nya yang suci dalam satu peristiwa sejarah, yaitu melalui penyalipannya. Tidak ada peristiwa sejarah lain, baik secara pribadi maupun secara global, secara umum,
yang dapat menghapus atau membantahnya. Saudara-saudara, penderitaan harus dipandang sebagai sarana yang Tuhan pakai atau yang Tuhan izinkan untuk membentuk, untuk menumbuhkan iman kita. Melalui penderitaan kita diajar untuk semakin beriman, semakin berserah kepada Tuhan yang membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Ibarat sebuah pohon, makin tinggi maka terpaan angin pun makin kencang. Namun pohonnya akan semakin kuat karena akarnya semakin kokoh. Demikianlah kehidupan kita orang-orang percaya. Pasti akan digoncang oleh berbagai hal, oleh berbagai kesulitan, bahkan penderitaan. Tapi kita akan semakin bertumbuh, akan semakin kuat, dan akhirnya bisa berbuah lebat. Karena kita sungguh-sungguh berakar dan bertumbuh hanya di dalam Kristus, sumber kehidupan kita. Jadi, mari kita siap menghadapi segala kenyataan, bahkan sekalipun ada penderitaan, tapi kita memandangnya dengan cara yang positif, bahwa di sana pun Tuhan hadir untuk memberikan kita kemampuan, memberikan kita kekuatan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kiranya Roh Kudus terus memimpin kami, terus mengajar kami kebenaran, terus menghibur kami dalam segala situasi yang sulit, dan memberikan kami juga pertolongan serta jalan keluar, sehingga kami dapat mengalami kemenangan demi kemenangan. Pimpin dan sertai kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Salam.